Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana dengan sektor logistik yang targetnya tahun ini bisa tumbuh 8%, which is berarti di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti apa strateginya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Asosiasi Logistik Indonesia memperkirakan bahwa bisnis rantai pasok akan tumbuh 5 hingga 8% pada tahun ini. Angka tersebut akan bergantung dengan pertumbuhan ekonomi secara makro dan juga sektoral, serta industri logistik harus bisa berinovasi juga memanfaatkan peluang yang belum sepenuhnya tergarap. Asosiasi Logistik Indonesia atau ALI memperkirakan bisnis rantai pasok akan tumbuh 5 hingga 8% pada tahun ini. Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia Nofrisel mengatakan bahwa berdasarkan data proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 hingga 5,3% serta proyeksi mengenai industri sektoral yang disusun Kadin Indonesia yang diproyeksikan antara 1,0 hingga 7,8%. Didukung riset lembaga survei market logistik Indonesia yang diproyeksikan pada 2023 meningkat sekitar 7,9%. Angka tersebut akan bergantung dengan pertumbuhan ekonomi secara makro dan sektoral, serta industri logistik harus bisa berinovasi, serta memanfaatkan peluang yang belum sepenuhnya tergarap seperti potensi ekonomi daerah, potensi ekonomi digital dan sektor UMKM, serta peluang dalam rantai pertambahan nilai global. Ali juga memandang bahwa ekonomi digital dan UMKM memiliki potensi yang besar. Adanya proyeksi pertumbuhan yang cukup tinggi, sektor logistik sebagai enabler harus menangkap peluang tersebut. Bahkan menurut studi Lazada 2021, sebanyak 65% UMKM merasa logistik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan usaha mereka. Ali juga tetap menaruh perhatian dan mengingatkan semua pihak untuk serius memperbaiki berbagai kekisruhan yang terus terjadi dalam regulasi, terutama lemahnya penegakan hukum. Menurutnya hal tersebut merupakan persoalan klasik yang beresiko mengganggu kepastian bisnis. Ali berharap kolaborasi dan koordinasi dalam membuat aturan beserta penegakan aturan tersebut harus terus dilakukan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, sektor logistik diproyeksi tumbuh 8% di tahun 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nofrisel. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Selamat pagi, Pak Nofrisel. Pagi Mas Prasetyo, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih dan salam sehat juga Pak Nofrisel. Ini menarik kalau kita cermati sektor logistik ya. Pandemi kemarin juga sempat menghantam sektor ini. Kemudian 2022 kemarin di mana banyak sektor industri mencoba meletakkan satu pijakan yang kuat begitu. Dan bagaimana review Anda kalau kita cermati dari sisi produktivitas, kemudian keberlanjutan dari industri logistik di sepanjang tahun lalu. Pak Nofrisel, silakan. Baik, terima kasih Mas Prasetyo. Betul sekali. Jadi kita mulai dengan statement Alhamdulillah gitu ya bahwa tahun 2022 ini semua mulai kembali bergerak. Saya kira dukungan dari seluruh stakeholders termasuk juga kebijakan pemerintah itu termasuk memberi kondisi atau prakondisi terhadap kebangkitan ekonomi kita dan terus tentu saja juga menyangkut ekonomi kaitannya dengan sektor logistik. Jadi kita melihat bahwa di awal tahun 2022 dan terus semakin melandainya COVID-19 itu membuat kita dan industri terus bergerak, yang manufacturing mulai terus memproduksi barang dan kemudian services juga terus ditingkatkan, dan sebagian industri logistik atau pemain-pemain logistik juga sudah memanfaatkan kesempatan positif ketika ada pandemi. Mereka berusaha melakukan konsolidasi, memperbaiki kapabilitas, membangun SDM mereka lebih baik, kemudian juga menerapkan berbagai teknologi yang terkait dengan dukungan terhadap sektor logistik. Jadi betul sekali Mas Pras bahwa kita melihat di tahun 2022 kita mulai sedikit membaik walaupun belum sepenuhnya lepas dari COVID-19.
Begitu Oke. Mas kira-kira. Pandemi juga meningkatkan banyak aktivitas yang menggunakan layanan digital begitu, apalagi pemesanan barang begitu, belanja online dan lain-lain. Bagaimana Anda melihat inikah menjadi momentum juga yang membuat industri logistik kita mampu bertahan hingga hari ini? Betul Mas Pras. Jadi sebetulnya seperti pernah saya sampaikan juga di acara market review beberapa waktu yang lalu. Jadi ada dua hal sebetulnya yang memberi impact terhadap logistik karena COVID. Pertama positifnya, positif adalah ada sektor logistik yang bertumbuh gara-gara COVID karena implementasi digitalisasi dan mungkin juga perbaikan sistem manajemen operasi dari beberapa perusahaan gitu. Dan terutama untuk retail logistik. Dan khusus untuk manufacturing atau bulk logistik, kita memang agak sedikit tertekan beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang dengan perkembangan yang sudah membaik di dalam negeri maupun juga perkembangan positif di beberapa negara di dunia, sehingga global supply chain kita cukup memberi pengaruh terhadap daya dorong positif terhadap perbaikan industri logistik kita. Jadi betul sekali bahwa COVID justru satu sisi memberi positif, memberi impact yang positif untuk kita mengembangkan dinamika logistik bisnis yang terutama berbasis kepada pemanfaatan teknologi digitalisasi maupun e-commerce yang tentu saja impact-nya terhadap meningkatnya pengiriman barang walaupun itu lebih banyak didominasi oleh barang berbasis retail. Itu Mas Pras. Oke, itu baru satu impact. Kalau kita lihat kan sisi positifnya. Kalau adakah mungkin impact lain begitu yang dirasakan Ya, dari pelaku industri logistik sejauh ini, ya. Pak Nofrizal? Ya, impact negatifnya adalah karena logistik itu tidak ada kalau nggak ada barang ya Mas Pras ya. Oke, Jadi kalau misalnya manufaktur kemudian melakukan slow down production misalnya gitu ya, atau bahkan menangguhkan produksi atau postpone pengiriman barang dan sebagainya, pasti berdampak serius terhadap industri logistik gitu. baik. Nah, pengiriman B2B ini kemudian yang kita lihat sebagai memiliki dampak yang cukup signifikan ya. B2B dalam pengertian business to business atau G2G gitu ya. Sehingga kegiatan logistik kita menurun cukup drastis hingga bahkan pernah sampai hingga turun sampai 40 sampai 60% pada periode-periode di mana Covid lagi tinggi gitu. Tapi setelah itu dengan kembali kepada berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintah, semua stakeholder, dunia usaha gitu ya, sehingga kemudian bahwa bisnis tetap harus berjalan, mereka boleh menata kembali perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan dengan customer dan sebagainya gitu, dan kemudian otomatis juga production mulai dijalankan, maka itu kemudian mempengaruhi cukup tanda-tanda perbaikan di bidang sektor Hmm. logistik B2B gitu Oke. Mas. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan di tahun 2023 ini, kalau tahun lalu Ya, kan memang kita tahu ada biaya logistik yang masih tinggi, dwelling time, kemudian juga harga dari kontainer yang juga naik karena iya, keterbatasan kontainernya sendiri. Apakah itu masih berpeluang terjadi di tahun ini? Tahan dulu jawabannya Pak Nofrisal, kita akan jeda dulu sebentar. baik, baik. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terlebih dahulu ya. Kita akan lihat bagaimana dengan biaya logistik terhadap PDB di dalam negeri. Kita coba bandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Ya, kita lihat di Indonesia, biaya logistiknya itu sekitar 23%. Sementara beberapa negara lainnya seperti Malaysia 13%, kemudian China 15%, kemudian Jepang 9% dan Singapura bahkan 8%. Nah, apakah ini yang masih menjadi tantangan kenapa industri logistik juga mungkin tadi yang seperti disampaikan kendalanya bisa dikatakan masih kendala klasik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nofrizal, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Pak Nofrizal, kalau kita lihat data yang tadi sudah disampaikan, ini kenapa Pak biaya logistik kita juga masih tinggi? Padahal ya Pak Presiden Jokowi itu berulang kali juga mengungkapkan bahwa dwelling time, biaya logistik itu harus benar-benar ditekan begitu semurah mungkin. Karena ini konektivitas kita kan negara kepulauan juga yang pasti biayanya juga lumayan begitu Pak Nofrizal. Silakan. Ya, Mas Pras, terima kasih. Persis seperti yang Mas Pras sampaikan barusan, sebenarnya kita tidak selalu bisa apple to apple ya, membandingkan
istilahnya itu problem logistik domestik kita dengan negara-negara lain gitu ya. Karena itu angka-angka yang dimunculkan itu sebetulnya angka-angka yang perlu kita evaluasi lagi bersama-sama. Hanya di sisi lain memang sampai hari ini kita masih belum memiliki data yang officially memang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah seberapa sebetulnya angka biaya logistik kita dari PDB itu. Oke. Bukan maksud saya mempertanyakan angka ini, tetapi memang kita perlu secara rutin gitu mengevaluasi sehingga angka ini jelas pergerakannya atau apakah pergerakan turunnya ataupun mungkin stabilnya atau naiknya gitu ya, itu perlu kita evaluasi bersama. Itu yang penting menurut saya sih. Jadi data resmi itu perlu di launch. Saya pikir kami sudah beberapa kali menyampaikan hal demikian. Kita jangan selalu menggunakan data-data orang lain terus, kira-kira begitulah bahasa gampang. Oke. Itu satu. Ya kalau Yang kedua, bicara data memang ini menjadi satu permasalahan yang klasik juga secara nasional bahkan di semua industri karena masing-masing betul, Mas Pras, kementerian betul. lembaga ataupun mungkin asosiasi lain juga memiliki data mereka sendiri-sendiri begitu Pak Nofrisel. Betul, Mas Nah, Pras. kalau kita coba bedah satu persatu tantangan di tahun 2023 ini apa saja yang harus segera dimitigasi paling tidak segera juga dicarikan solusinya sehingga tidak akan terus berulang lagi begitu Pak Nofrisel. Ya, Mas Pras, kita aktivitas logistik itu kan tidak bisa kita lepaskan dari kegiatan perekonomian ya, karena dia menyumbang cukup besar terhadap performance dari ekonomi dan pertumbuhannya gitu. Oke. Nah, ketika misalnya pemerintah melalui data-data resmi menyampaikan angka-angka pertumbuhan mencapai 5, sekian persen, maka kita merefleksikan bahwa di situ itu akan ada akumulasi pertumbuhan produksi barang dan jasa gitu ya. Produksi pertumbuhan barang dan jasa itu akan berimpak secara langsung kepada dunia logistik gitu. Itu cara berpikirnya gitu. Oke. Nah, kemudian dari variabel yang dimunculkan, maka kita melihat bahwa kita juga tidak bisa lepas dari konstelasi global gitu ya. Global supply chain juga sangat berpengaruh termasuk container shortage, kemudian perang Rusia Ukraine dan sebagainya gitu yang juga sudah sama-sama kita ketahui bersama lah gitu ya. Nah, di samping itu juga implementasi teknologi digital yang semakin masif di dalam era 4.0 ini dan saat ini menjadi sangat urgent di dunia logistik, itu juga sangat membantu challenge kita untuk memperbaiki dunia logistik. Kemudian saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah, kami juga menyambut positif dan appreciate walaupun pemerintah menggunakan istilah hilirisasi gitu ya. Oke. Saya kira dunia logistik dan supply chain itu sebenarnya berharap dua hal, Mas Pras. Pertama adalah kita bisa melahirkan produk-produk atau jasa yang memiliki value added tinggi gitu. Jadi bukan hanya soal kita memiliki kekayaan natural resources gitu yang kita selalu mengekspor komoditi-komoditi alam yang ada di kita atau mineral dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika pemerintah contoh misalnya ingin melakukan hilirisasi melalui katakanlah misalnya nikel dan sebagainya untuk melahirkan daya dorong terhadap teknologi, daya dorong terhadap produksi-produksi berikutnya atau turunan dari barang-barang yang memiliki value added oleh konsep hilirisasi itu, maka itu kita sambut positif. Itu juga challenge yang juga kita hadapi di tahun 2023, Mas. Kemudian tidak kalah penting tentu saja juga di balik logistik itu kan ada beberapa hal ya. Implementasi regulasi itu sangat diperlukan, bahkan wajib gitu ya, karena dengan melalui regulasi itu logistik itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita pastikan karena dia mempengaruhi kepastian bisnis gitu. Ya. Logistik needs assurance gitu loh Mas kira-kira. Jadi masalah kita adalah bahwa regulasi itu masih terus harus disempurnakan. Kalau saya nggak boleh mengatakan overlapping dan segala macam gitu ya. Oke. Ditambah satu hal lagi yang penting yaitu law enforcement-nya kadang-kadang nggak berjalan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Nah, kita perlu bersama-sama terus-menerus saya kira seluruh stakeholders untuk mempertimbangkan dan memperhatikan bagaimana kita mengatur regulasi ini secara yang menciptakan suatu kepastian tetapi juga efisien gitu yang tinggi gitu.
Baik, Yang tapi kalau lihat dengan kondisi yang ada tadi biaya logistik yang mahal, kemudian kita tahu juga ada merger dari PT Pelindo juga. Apakah ini menjadi salah satu upaya efisiensi dan juga tadi untuk memudahkan konektivitas kalau kita bicara mengenai industri logistik adalah konektivitas yang tidak ada hambatan harusnya begitu Pak Nofrizal? Ya, saya kira itu salah satu langkah ya Mas Pras, dengan merger yang dilakukan oleh Pelindo setidak-tidaknya untuk aktivitas yang menyangkut manajemen kepelabuhanan itu bisa kita kelola dengan lebih efisien mestinya gitu ya. Oke. Dan kemudian juga kita yakinkan itu sebagai satu proses di mana aktivitas pengiriman barang itu melalui hub yang baik gitu ya dengan manajemen kepelabuhan yang efisien, maka pada gilirannya akan membantu penurunan biaya logistik nasional. Itu ekspektasi kita gitu Mas. Tapi itu tadi saya sampaikan bahwa logistik tidak hanya soal kepelabuhanan, tapi kita juga bicara soal tracking, transportation gitu ya. Ya. Kita juga bicara soal udara, Hmm. kita juga bicara tentang kereta api, dan kita juga bicara tentang pergudangan, Ya. setelah freight forwarding dan sebagainya, yang semuanya itu mempengaruhi dan berdampak pada sektor logistik di mana biaya di sana akan sangat berpengaruh begitu Mas. Baik, Pak Nofrisel, lantas siapa yang diinginkan teman-teman pelaku industri logistik begitu untuk mengharmonisasi, mengorkestrasi kebijakan tadi yang lintas sektoral lah. Karena tadi ada moda transportasi, kemudian kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pusat maupun daerah, kemudian juga tadi beberapa kendala global supply chain juga. Nah, ini yang akan kita coba mitigasikan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Pak Nofrisel. Siap Mas Pras. Baik pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nofrisel, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Pak Nofrisel, kalau beberapa poin yang sudah saya catat tadi, global supply chain, kemudian teknologi digital penerapannya yang masif, kemudian konektivitas, hilirisasi, regulasi yang menjadi sangat penting dan juga law enforcement. Nah ini banyak Pak dan melibatkan banyak sektor, kementerian lembaga, pemerintah pusat dan daerah. Siapa yang Anda inginkan teman-teman dari pelaku industri untuk bisa mengharmonisasi, mengorkestrasi tadi beberapa kendala lah yang bisa kita kerucutkan begitu menjadi solusi Pak Nofrizal. Ya, Mas Pras, ini sebetulnya bukan hal baru yang kita rekomendasikan ya. Nah, saya kira bukan hanya kami dari Asosiasi Logistik Indonesia, tapi juga seluruh teman-teman komunitas logistik juga sering menyampaikan ini bahwa Ya. kita perlu memiliki semacam control tower lah gitu ya, Oke. untuk bisa mengatur perlogistikan kita secara efektif dan efisien gitu. Dan kita berharap sebuah lembaga yang bisa memiliki otoritas cukup efektif gitu dalam mengendalikan biaya logistik nasional. Apapun itu Pak, bentuknya badan atau bentuknya mungkin juga kalau perlu ada kementerian logistik sendiri dan sebagainya Oke. gitu ya, yang juga sudah sering kita suarakan, yang memiliki daya manage gitu yang lebih powerful gitu terhadap keberadaan industri logistik kita. Karena gini Mas Pras, pada dasarnya sebenarnya logistik itu kan memang nature-nya itu butuh koordinasi, butuh kolaborasi gitu ya. Nggak ada satu perusahaan pun yang bisa mengerjakan logistik itu sendirian gitu. Oke. Negara juga begitu gitu. Jadi memang sudah apa istilahnya? Istilah saya itu sudah sunatullahnya itu harus kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan efektif gitu. Apalagi kalau kita bisa atur itu dengan satu pengaturan yang lebih memiliki powerful gitu. Jadi kita merekomendasikan sebenarnya supaya ada satu lembaga khusus lah yang bisa memanage dan mengelola industri logistik itu dengan lebih efektif gitu. Yang sebetulnya kita sudah buktikan beberapa kali bahwa sementara ini under koordinasi dari Kementerian Menko Perekonomian misalnya ataupun Menko Marinvest misalnya itu tetap belum efektif karena hanya membahas sebagian parsial saja gitu loh, Mas Pras. Jadi Oke. itu kira-kira. Nah, kalau memang itu menjadi salah satu solusi yang diharapkan begitu, sementara tadi kementerian-kementerian yang bisa menggawangi dari industri logistik sejauh ini menurut Anda siapa begitu? Mengingat Kemenko Marves sendiri menargetkan penurunan biaya logistik sekitar 7%, 17% maksud saya sampai dengan 2024 mendatang dari 23 yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini kan butuh kolaborasi, integrasi dan duduk bersama begitu Pak Nofrizal. Iya, betul. Betul Mas Pras.
Dan duduk bersama itu sebenarnya sudah harus diformalkan dalam satu kelembagaan menurut saya sih ya. Jadi Oke. karena kan urusannya Pak Menko Marinvest maupun Pak Menko Perekonomian itu kan luas sekali Mas, banyak sekali gitu ya. Ya, ya. Dan kita berharap bahwa ada satu kelembagaan yang bisa memanage itu daily gitu terhadap setiap perkembangan-perkembangan terkait dengan logistik. Saya ambil contoh misalnya, beberapa waktu belakangan saya sering diundang oleh Bank Indonesia untuk bicara tentang pengaruh biaya logistik terhadap inflasi gitu. Oke. Nah, saya menghargai sangat positif gitu, Mas Pras. Kenapa? Karena baru beberapa atau mungkin setahun terakhir lah kita bicara tentang pengaruh biaya logistik terhadap inflasi. Dan memang kalau ada tim TPI atau TPID yang ada di daerah itu hari ini sebenarnya sangat mempengaruhi, sangat mulai membaca bahwa betapa kegiatan-kegiatan dan proses pengiriman barang itu juga memberi impact yang tidak kecil juga terhadap kenaikan biaya-biaya yang ada baik di pusat maupun di daerah. Dan oleh karena itu saya kira kalau misalnya inisiatif itu hanya oleh satu lembaga dan bukan oleh satu badan yang Ya. terintegrasi gitu, ya saya pikir hasilnya juga sebatas memberi atau menerima masukan saja gitu loh, Mas Pras. Oke. Jadi kalau itu menjadi daily activity gitu ya, atau responsibility-nya menjadi clear dan terukur gitu, saya kira mungkin akan lebih berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan sistem logistik kita. Baik, kalau memang itu masih membutuhkan perjalanan yang panjang dan berliku ini Pak Nofrisel, strategi apa yang sudah disiapkan teman-teman dalam menghadapi tahun 2023 mengejar pertumbuhan tadi 5 sampai dengan 8% untuk industri logistiknya? Ya, kalau di tingkat mikro, Mas, maksudnya di tingkat perusahaan, kita membaca ya beberapa hal yang sangat signifikan bahwa logistik ini adalah proses fisik itu. Oke. Jadi artinya apa? Kita tetap memandang bahwa mengelola proses logistik yang efisien itu menjadi sebuah tantangan yang sangat serius gitu. Dan efisiensi itu diperoleh dengan berbagai hal. Satu misalnya implementasi teknologi. Nggak mungkin hari ini logistik tanpa teknologi, Mas. Kalau ada yang melakukan itu dengan masih manual atau mengandalkan proses manual, sudah sangat ketinggalan gitu ya. Yang kedua adalah SDM yang kompeten. Kompeten diukur dari baik dari profesionalisme, sertifikasi, profesi gitu ya, memiliki knowledge dan skill yang baik misalnya gitu. Itu juga sangat mendasar. Dan yang ketiga adalah kita mencoba untuk terus melakukan kolaborasi gitu. Berbagai pihak sangat intens gitu ya untuk melakukan terus kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjamin efektivitas pengiriman dan distribusi barang yang lebih efisien gitu, Mas. Baik, Dan itu dia 3 hal yang sudah disiapkan dalam menghadapi tahun 2023 ini. Semoga memang ini menjadi satu langkah yang tepat begitu ya dengan kondisi yang ada, meskipun tadi memang dibutuhkan satu badan atau lembaga yang lebih powerful lagi begitu sehingga bisa mengatur banyak sektor dan banyak pihak begitu ya Pak Nofrisel. Iya Mas Pras, insya Allah. Ya, baik Pak Nofrisel, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Semoga tahun 2023 itu akan bisa melangkah lebih ringan lagi Pak untuk industri logistik nasional. Terima kasih dan salam sehat Pak Nofrisel. Sama-sama Mas Pras, salam sehat selalu. Terima kasih banyak.